Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ulan Melia, dengan NIM 112102 dan rekan saya yang bernama Saya Anissa Mumina dengan NIM 1120076. Saya Brenda Roselin dengan NIM 112000316. Saya Rizko Hebrina Putri dengan NIM 1120091. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis sistem penjualan pada Alfamart. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Rizka Febriana Putri. Oke, silakan. Di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan perusahaan Alfamart. Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan sehari-hari yang dimiliki oleh PT Sumber Alfariat Wijaya Tbk. Perusahaan ini memiliki uang kas yang merupakan suatu komponen aktiva lancar yang memegang peranan penting dalam upaya tercapainya tujuan perusahaan. Perusahaan ini sangat membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mengamankan aset serta mampu melakukan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penjualan dan penerimaan kas. Dengan banyaknya transaksi yang berhubungan dengan kas dan persediaan, maka perusahaan harus mampu membuat suatu sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang efektif dan memadai sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Di sini ada contoh struktur perusahaan yang ada pada Alfamart. Lanjut. Untuk permasalahan dan penelitian tugas kami, yang pertama itu ada permasalahan error connection yang mengakibatkan terkendalanya elektronik transaksi. Kedua, ada pergantian data master pusat yang dikirim secara mendadak dapat menyebabkan semua data barang harga itu berubah. Jika terjadi masalah pada sistem saat transaksi berlangsung, maka pihak kasir memberitahu kepada handling system untuk memperbaiki sistem yang digunakan saat itu dan meminta customer atau pembeli untuk menunggu beberapa saat sampai sistem dapat dijalankan kembali. Kemudian untuk penelitian, lokasi dan waktu penelitian kita melakukan di Alfamart cabang brand Cikokol yang tepatnya ada di Jalan Minangkabau nomor 29 RT 6 RW 8 Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Pasar Manggis, Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 Maret sampai 11 April 2022. Untuk jenis dan sumber datanya, mengadakan peninjauan langsung kepada perusahaan yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data, kita melakukan observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Observasi sendiri adalah pengamatan secara langsung pada Alfamart cabang brand Cikokol yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Yang kedua, ada wawancara yang merupakan tanya jawab kepada narasumber di Alfamart cabang brand Cikokol yang berhubungan dengan permasalahan. Dan ketiga, ada studi pustaka adalah referensi penelitian yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, maupun jurnal. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Anissa. Selanjutnya untuk model pengembangan sistem, langkah penyelesaian tugas ini sesuai dengan tahapan pengembangan perangkat lunak yang ada atau menggunakan model waterfall. Tahapan pada waterfall model mengambil kegiatan dasar yang digunakan dalam hampir semua pengembangan perangkat lunak, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami terlebih bila hanya digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak yang tidak begitu besar dan kompleks. Itu adalah tahapan waterfall menurut Sommerfeld tahun 2003. Waterfall model merupakan salah satu model proses perangkat lunak yang mengambil kegiatan proses dasar seperti spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi, dan mempresentasikan sebagai fase-fase yang berbeda seperti analisis dan definisi persyaratan perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian unit, integrasi sistem, pengujian sistem, operasi, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada tahapan waterfall model.
Yang pertama itu analisis dan definisi persyaratan. Proses ini yaitu mengumpulkan informasi kebutuhan sistem atau perangkat lunak melalui konsultasi. Lalu proses ini mendefinisikan secara rinci mengenai fungsi-fungsi, batasan, dan tujuan dari perangkat lunak yang akan kita buat. Selanjutnya ada tahapan desain. Tahapan desain yaitu perancangan sistem menggunakan SQL dalam bentuk bagan IRD atau LLS. Dan rancangan UML yang digunakan antara lain activity diagram, use case diagram, deployment diagram, dan sequence diagram. Lalu selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah code generation. Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Kemudian, pengajuan unit melibatkan verifikasi bahwa setiap program telah memenuhi spesifikasinya. Lalu yang terakhir adalah tahapan testing. Unit program atau individual diintegrasikan menjadi sebuah kesatuan sistem dan kemudian dilakukan pengujian. Selanjutnya ada sistem. Menurut James A. Hall, sistem adalah kelompok dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Sistem dapat didefinisikan sebagai kelompok bagian-bagian yang terjalin untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, dari sudut penciptanya, lalu selanjutnya ada sudut keberadaannya, lalu derajat interaksi dengan lingkungan luar, dan terakhir ada derajat kepastiannya. Dari sudut penciptanya, sistem dibagi menjadi sistem alamiah, yaitu sistem ciptaan Tuhan, dan sistem buatan manusia. Lalu dari sudut keberadaannya, sistem dibagi menjadi sistem fisik, sistem abstrak. Sistem fisik adalah sistem yang keberadaannya dapat dilihat secara fisik. Lalu sistem abstrak adalah sistem yang tidak berwujud fisik. Selanjutnya, dari derajat interaksi dengan lingkungan luar dibagi menjadi 2, yaitu sistem terbuka dan tertutup. Terakhir, sistem dari derajat kepastiannya dibagi menjadi 2, yaitu sistem tertentu, sistem di mana perilaku, aktivitas, atau hasil dari sistem tersebut dapat diprediksi secara pasti. Lalu ada sistem probabilistik, yaitu sistem di mana perilaku, aktivitas, dan hasil dari suatu sistem diprediksi secara tidak pasti. Lalu ada informasi. Informasi adalah 6 pesan, ucapan atau ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari order, sequence, dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Menurut Agus Mulyanto, kualitas informasi dapat dinilai dari 3 hal. Yang pertama, akurat, yaitu informasinya harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Lalu yang kedua, tepat pada waktunya, berarti informasi yang disampaikan ke penerima tidak terlambat karena informasi adalah landasan untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu yang terakhir ada relevan. Berarti informasi tersebut memiliki manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang dengan yang lainnya berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Brenda Roselyn. Jadi saya akan menjelaskan tentang akuntansi. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi ini bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, dan pemilik. Yang ketiga ada auditing. Auditing itu satu ilmu yang terkait tetapi terpisah dari akuntansi, yang artinya suatu proses di mana pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan untuk memberikan suatu pendapat atau opini yang masuk akal tetapi tak dijamin sepenuhnya mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
Selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi. Yang pengertiannya adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Sistem informasi akuntansi ini dirancang untuk mendukung semua fungsi akuntansi dan berbagai kegiatan termasuk auditing. Termasuk auditing, akuntansi keuangan, manajerial, dan pajak. Yang paling banyak mengadopsi sistem informasi akuntansi adalah audit dan modul pelaporan keuangan. Di sini terdapat 5 komponen-komponen sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart. Antara lain, yang pertama, orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan instruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat peripheral, dan perangkat jaringan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang keenam, pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Selanjutnya adalah proses bisnis sistem pada Alfamart. Yang pertama, cara mendistribusikan barang pada Alfamart, yaitu barang-barang yang ada di dalam minimarket Alfamart itu tentunya sudah didistribusikan dari pusat langsung dan dituju ke cabang-cabang Alfamart. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk tentunya sudah banyak bekerjasama dengan supplier-supplier yang bertujuan untuk menguntungkan. Para supplier dari pabrik barang-barang kebutuhan sehari-hari yang sudah siap untuk dipasarkan. Yang kedua, proses transaksi Alfamart. Proses transaksi Alfamart yaitu konsumen menghampiri kasir, lalu kasir akan menginput atau memasukkan barang yang dibeli dengan cara men-scanner barcode barang tersebut dan bukti pembelian akan di-print. Berikut adalah use case diagram pada Alfamart. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan. Yang selanjutnya yaitu dokumen sistem berjalan. Untuk dokumen sistem berjalan di sini ada 2, yaitu dokumen masukan dan dokumen keluaran. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu dokumen masukan. Dokumen yang menjadi masukan sistem akan diuraikan lebih lanjut dan diberikan penjelasan secara rinci. Dokumen masukan yang ada di sistem ini terdiri dari 1 dokumen, yaitu dokumen bukti laporan sales. Untuk nama dokumennya yaitu dokumen laporan sales. Fungsinya sebagai bukti data penjualan. Sumber dari dokumen ini adalah customer. Tujuannya untuk kasir dan media yang digunakan yaitu komputer pos. Jumlahnya 1 pos. Frekuensinya setiap customer melakukan transaksi. Kita langsung masuk pada gambarnya. Maaf, sedang loading. Sebentar. Oke, ini adalah contoh dari dokumen masukan. Di sini ada pos, dan di sini terdiri dari belanjaan-belanjaan customer yang nanti akan berbentuk sebuah struk. Oke, lanjut pada poin berikutnya, yaitu dokumen keluaran. Dokumen yang menjadi keluaran sistem akan diuraikan lebih lanjut dan diberikan penjelasan secara rinci. Dokumen keluaran yang ada di sistem ini terdiri dari 1, yaitu yang pertama untuk namanya adalah struk, fungsinya sebagai bukti data penjualan. Sumbernya customer dan tujuan customer. Media, komputer pos, jumlahnya 1 pos. Frekuensi setiap customer melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu contoh dari dokumen keluaran. Ini merupakan dokumen keluaran.
Yang tadi merupakan dokumen masukan dan ini dokumen keluarannya berupa struk. Oke, selanjutnya masuk pada kesimpulan. Dari presentasi yang kami uraikan dapat disimpulkan bahwa pencatatan data penjualan yang digunakan masih menggunakan cara terkomputerisasi sehingga kecil kemungkinan terjadi kesalahan. Yang kedua, pelayanan merupakan faktor utama terjadinya impulse buying. Dan yang ketiga adalah dalam handling produk sangat mudah karena disediakan aplikasi basis yang digunakan untuk melihat alur keluarnya barang. Sekian, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.